Pernahkah kamu melakukan ibadah, tapi dalam hati ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain? Hati-hati, itu adalah riya, syirik yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan hal ini terjadi pada umatnya. Mengapa riya begitu berbahaya? Mari kita renungkan bersama. Riya adalah syirik yang tersembunyi. Riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia adalah bentuk syirik yang tersembunyi, di mana seseorang melakukan amal ibadah bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya, pamer dalam ibadahnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 5 dan 6. Sebagaimana kita berusaha menyembunyikan dosa dan aib kita, demikian pula seharusnya kita menyembunyikan ibadah dan amal soleh kita. Keikhlasan adalah kunci utama diterimanya amal soleh di sisi Allah. Riya dan ancaman yang mengiringinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang bahaya riya. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian memohon perlindungan kepada Allah dari Jub al-Huzn." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu Jub al-Huzn?" Beliau menjawab, "Sebuah lembah di neraka jahanam yang begitu dahsyat, hingga neraka jahanam sendiri memohon perlindungan kepada Allah darinya sebanyak 400 kali setiap hari." Ketika ditanya, siapa yang akan memasukinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia disediakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, tetapi riya dalam amal mereka, serta mereka yang mendekati penguasa zalim demi kepentingan dunia dengan menggadaikan ayat-ayat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa besar bahaya riya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sesuatu yang paling beliau khawatirkan atas umatnya. Perkara yang paling aku takut terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Ketika para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Itu riya. Pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman, pergilah kepada orang yang dulu kamu tunjukkan amalmu kepadanya di dunia, dan lihatlah apakah mereka memiliki ganjaran untukmu." Hadis riwayat Ahmad. Imam Nawawi rahimahumullah dalam syarah Sahih Muslim berkata, sedekah sunnah yang paling utama adalah yang dilakukan secara tersembunyi, karena lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh dari riya. Demikian pula dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran, jika kalian menampakkan sedekah, itu baik. Namun, jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Riya adalah penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah seseorang. Amal yang seharusnya menjadi jalan menuju surga, justru bisa menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam api neraka jika dilakukan untuk mencari pujian manusia. Sebaliknya, menyembunyikan ibadah dan amal soleh adalah tanda keikhlasan.
ibadah yang dilakukan secara tersembunyi lebih bernilai di sisi Allah dan lebih jauh dari godaan riya. Sahabat Al-Karonti, sudahkah kita memastikan bahwa ibadah kita benar-benar karena Allah? Mari kita muhasabah diri, jangan sampai amal kita sia-sia hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Bagikan video ini agar semakin banyak orang yang sadar akan bahaya riya dan semakin ikhlas dalam beribadah. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit riya. Amin ya rabbal alamin.